140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion berhasil menipu Demon Lord yang bermimpi tentang kematian Rodiak. Para dewa iblis kini sedang mengincar Xinion. Kemudian Xinion berhasil menghabisi lagi satu Demon Lord bernama Voliden. Setelah kematian Voliden, Duraus kembali bermimpi buruk. Sekarang anak teror sudah tumbang. Duraus gelisah. Apa yang akan kulakukan sekarang? Sepertinya aku harus mengadakan pertemuan Demon Lord melalui Najnel. Tak lama Duraus bersama Artia pergi menemui Najnel. Najnel bingung. Kalian semua cukup rajin datang ke sini. Apa meminjam namaku tidak cukup sampai kalian harus ke sini di jam-jam seperti ini? Duraus bilang, wahyu yang lebih mengkhawatirkan telah muncul lagi. Sekarang tentang tumbangnya utusan teror. Voliden pergi menemui Rodia kemarin dan kami tidak bisa menghubunginya. Kalau Voliden memang mati, artinya 3 Demon Lord telah tumbang di tangan penyusup dari dimensi lain. Kita hanya punya informasi yang sedikit tentang dimensi itu. Yang kita tahu hanyalah ada ras primitif yang bernama manusia. Tapi bagaimana kalau manusia itu lebih kuat dari yang kita kira? Bagaimana kalau mereka bersekutu dengan para naga? Duraus marah, situasinya bisa jadi lebih serius dari yang kita kira. Artia berkata, jadi Najnel, gunakan otoritasmu untuk mengumpulkan semua Demon Lord. Kita perlu diskusi tentang masalah ini. Najnel tambah pusing. Baiklah, aku akan memanggil yang lainnya. Tak lama semua Demon Lord berkumpul. Maaf karena tiba-tiba memanggil kalian, tapi ada masalah yang datang tiba-tiba. Seseorang bilang, apa masalahnya berhubungan dengan kami? Ucap Demon Lord ke-7 bernama Teranil. Pasti ada alasan untuk memanggil kami. Ucap Demon Lord ke-9 bernama Siren. Duraus menjawab, aku yang meminta Najnel memanggil kalian semua. Jadi begitu, ucap Demon Lord ke-6 bernama Jerikun. Seseorang lagi berkata, jadi kau yang memintanya. Dia adalah Demon Lord ke-10 bernama Bardos. Ini tidak biasa sekali, memangnya ada apa? Tanya seorang Demon Lord bernama Malvin. Di sana Duraus mulai bercerita. Apa kalian ingat saat Vilaik mengejar Dragon Blood sampai melintasi bumi? Tampaknya ada hal buruk yang terjadi padanya. Bukan hanya itu, bahkan Rodiak dan Voliden yang menyusul tiba-tiba tidak ada kabar. Kami yakin insiden ini terjadi karena penyusup yang datang dari dunia lain. Semuanya langsung kaget. Duraus bilang lagi, aku ingin meminta kalian yang bisa berubah jadi spesies lain untuk membantu. Jerikun bilang, aku bisa melakukannya. Duraus tersenyum. Kalau begitu, ubah dirimu jadi Dragon Blood dan pantau daerah sekitar Kastil Rodiak. Kita perlu tahu pergerakan dan kekuatan di sana. Diam-diam dari luar, Demon yang dipengaruhi Xinion menguping. Dalam hatinya ia bilang, situasinya semakin berbahaya. Aku harus cepatnya meneruskan informasi ini pada Tuan Cha Xinion. Tapi kemudian Duraus memergokinya. Astaga, berani-beraninya kau menguping rapat kami. Tunggu, apa ini? Aku benar-benar kecewa padamu. Kemudian Duraus menghabisinya. Ia menghancurkan bola komunikasi itu dan berkata, luar biasa, bisa-bisanya dia mempengaruhi keluargaku untuk jadi tikusnya. Tapi ini lebih menyenangkan dari perkiraanku. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu penyusup dari dimensi lain. Sementara itu Xinion di kastil sedang tidur dan berpikir, aku penasaran bagaimana pergerakan mereka berikutnya dan rencana macam apa yang mereka pikirkan. Tak lama Altair datang, ada hal penting yang harus kita bahas, bisakah kamu keluar sebentar? Setelah itu mereka berdua pergi ke depan sebuah goa. Xinion menyadari sesuatu. Tunggu, kau bukan Altair, siapa dirimu? Altair ternyata dirasuki. Sosok tersebut berkata,
Kau harusnya tahu dari awal. Aku selalu ingin bertemu denganmu sejak kau tiba di sini. Aku adalah dewa yang berada di ambang kehancuran, sekaligus merupakan naga primordial. Sineon heran. Jadi kau dewa naga? Apa dewa ada di setiap dimensi? Dewa naga bilang, benar. Aku hanya sementara meminjam badan ini. Setelah aku pergi, ingatannya juga akan dihapuskan. Sineon bertanya, kenapa kau ingin bertemu denganku sampai menyembunyikan dari keturunanmu? Dewa naga berkata, pergi ke sana, maka kamu akan mengerti. Sineon tanpa pikir panjang mengikuti masuk ke dalam goa. Sineon heran, tempat ini rasanya cukup familiar. Di hadapan mereka terlihat seseorang yang sedang bertapa. Sineon mengenalinya dan langsung marah. Jadi kau di sini, Skyward God? Sineon langsung mengeluarkan pedangnya. Dewa naga mencoba menenangkan. Tunggu sebentar, bagaimana kalau kita bicara dulu? Sineon tanpa pikir panjang langsung menyerang Skyward God. Di sana Skyward God bergerak dan langsung menangkis. Sineon teriak, karena dirimu aku kehilangan keluargaku dan harus meninggalkan adikku sendirian. Menghabiskan lebih dari 100 tahun lebih di seni bela diri. Sekarang bumi jadi penuh dengan monster dan demon. Sineon terus menyerang, tapi bisa diimbangi Skyward God. Kenapa kau melakukan itu pada aku? Bicaralah. Dewa naga panik sendiri. Sialan, ini tidak akan mudah menenangkannya. Sineon terus menyerang tanpa henti. Kau bajingan. Bahkan kalau aku harus memotongmu sampai beribu-ribu kali, aku akan membuatnya sesakit mungkin. Sebuah ledakan terjadi, dan kemudian di sana Skyward God kembali terbelenggu oleh rantai. Sineon heran, kenapa kau diikat? Situasi macam apa ini sebenarnya? Kemudian Skyward God akhirnya berbicara. Ceritanya panjang, tapi maukah kau mendengarkan sebentar saja? Sineon kesal. Dewa naga mencoba menenangkan. Tunggu, lebih baik kita dengarkan ceritanya sebentar saja. Sineon mencoba menahan amarahnya. Skyward God mulai bercerita. Sang Dewi menyadari keberadaanku saat aku naik ke alam dewa setelah melewati alam kemanusiaan. Dia lalu mengundangku ke dunia batinnya dan memberi selamat atas kenaikanku menjadi dewa. Namun semua itu hanyalah kedok. Sang Dewi sebenarnya tak pernah ingin kehilangan posisinya sebagai satu-satunya dewa. Jadi dia melanggar aturan yang tertulis untuk tidak mencampuri dimensi lain. Dia bersekutu dengan Dewa Iblis dari Dreadfield di saat Dewa Iblis sedang bertarung dengan Dewa Naga. Aku jadi korban dari rencana licik Sang Dewi dan berakhir di dimensi ini. Dimensi di mana aku disegel. Para dewa tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka di dunia lain selain mereka sendiri. Jadi aku tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi kemudian Dewa Iblis datang menemuiku. Dia mengungkapkan niat aslinya untuk menghancurkan Dewa Naga, lalu mengambil alih bumi tempat Sang Dewi berada. Maka dari itu untuk menghentikan sifat posesif Sang Dewi yang menyimpang dan tirani Dewa Iblis, aku mengumpulkan sisa kekuatan yang kumiliki dan menciptakan dunia bela diri di dalam alam batinku. Aku menciptakan lingkungan di mana kau bisa mempelajari semua ilmu bela diri yang kumiliki. Itulah alasan mengapa kalian yang dikirim ke dunia batinku tidak pernah bertemu satu sama lain. Alam batinku ini mirip dengan dunia paralel, dunia yang unik bagi penciptanya, tempat yang dapat lolos dari pengawasan Sang Dewi. Tapi di saat bersamaan, Sang Dewi mengumpulkan kepercayaan manusia dan menurunkan berbagai bencana di atas mereka. Sebab semakin manusia menderita, semakin mereka mencari seorang dewa. Sineon kesal mendengar itu. Tidak mungkin, semua yang kuyakini keberadaannya sampai saat ini jadi bohong. Jangan mengada-ngada. Dewa Naga berkata, sayangnya semua yang dia bilang itu benar. Aku bilang padamu saat aku pertama kali memperkenalkan diri. Aku adalah dewa yang berada di ambang kehancuran. Tidak ada banyak waktu untukku dan orang ini. Setelah aku masuk ke dimensi ini meminjam mata dari Altair, aku sudah mengawasimu dan aku melihat kau mengalahkan Demon Lord. Kau bisa memberi bantuan besar pada kami yang berada di ambang kehancuran.
Karena itu aku mengatur pertemuanmu dengan dewa bela diri. Mendengar semua itu, Shinyon mencoba untuk tenang. Baiklah, lalu bagaimana dengan hidupku yang hilang? Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Lebih dari itu, aku punya pertanyaan. Kenapa kamu waktu itu memaksaku mengambil jalan Ascension? Skyward Guard berkata, karena aku kira itu satu-satunya solusi untuk mematikan sang dewi. Dengan melepaskan kemanusiaanmu, kamu bisa menyelamatkan dunia. Tapi secara alami kau membunuh Demon Lord tanpa mengambil jalan Ascension. Seorang manusia yang setara dengan dewa. Tapi akan jadi seberapa kuatnya kamu kalau kamu mengambil jalan Ascension? Shinyon lalu menonjoknya. Satu-satunya alasan kenapa aku mendengarkanmu bukan karena aku telah maafkanmu, tapi hanya karena aku bekerja sama sementara waktu guna melindungi keluargaku dan orang-orangku. Kalau begitu kau pasti tahu banyak tentang Dewa Iblis dan Sang Dewi. Katakan semuanya. Skyward Guard lalu tersenyum. Terima kasih karena setidaknya sudah percaya kata-kataku. Shinyon mencoba memegang rantai tersebut. Lalu bagaimana cara melepaskan rantai ini? Dewa Naga bilang, ada dua cara untuk melepaskan rantai tersebut. Di antaranya Dewa Iblis melepaskan sendiri atau dengan membunuh Dewa Iblis. Skyward Guard berkata, sekarang aku tidak bisa memanggil manusia ke alam batinku demi bisa berbincang denganmu. Aku menggunakan sisa kekuatanku untuk membuat alam batin ini. Sekarang aku harus pergi. Aku akan mengurus Dewa Iblis dulu. Kemudian keberadaan Skyward Guard menghilang. Shinyon kesal. Mau bagaimana lagi? Seharusnya pilihanku adalah mengalahkan mereka semua. Setelah semua itu mereka berdua keluar dari goa. Altair kembali sadar. Kenapa aku ada di sini bersamamu? Tak lama seorang naga tergeletak di hadapan mereka. Altair heran. Kenapa ada Low Dragon Blood di sini? Naga itu bilang, tuanku mungkin tidak mengingatku. Aku Jerry. Setelah kalah dari melintasi celah dimensi, aku terluka parah dan tidak bisa bergabung. Aku benar-benar lega bisa bertemu kembali dengan tuanku. Shinyon bilang, Altair dia salah satu anak buahmu bukan? Seharusnya kau mengobatinya terlebih dahulu. Altair lalu mendekatinya. Benar juga. Maaf Jerry, aku tak bisa membantumu sebelumnya. Jerry menjawab, tidak apa-apa, aku benar-benar bersyukur tuanku menerimaku lagi. Dan ternyata itu adalah Jerry Kun yang menyamar. Mereka kemudian bawa Jerry ke dalam kastil. Dragon Blood lain heran, astaga, bagaimana bisa Lower Dragon Blood masih hidup dalam kondisi seperti itu? Apa kau baik-baik saja? Mari obati lukamu dulu. Jerry Kun panik, sialan, kalau aku menerima magic pemulihan dari Dragon Blood, identitasku akan terbongkar. Ia bilang, aku sudah hampir pulih sepenuhnya, jadi aku tidak apa-apa. Bisakah aku minta tempat untuk beristirahat saja? Jerry lalu diberi kamar. Jika rasa sakitnya semakin memburuk, cepat beritahu kami. Jerry Kun dalam hatinya bilang, setelah sekilas aku melihat di sini, bahkan bawahan setia Demon Lord Rodiak Nerissa tampak melayani manusia bajingan itu. Bahkan para demon lainnya sudah melakukan latihan militer di bawah komandonya. Tidak diragukan lagi, Rodiak sudah mati. Mereka bahkan bangun pasukan yang layak. Aku harus menggali lebih dalam informasi. Tunggu, mereka bilang akan rapat. Entah bagaimana aku harus mengikuti rapat mereka. Keesokan harinya saat hendak rapat, Jerry menemui Alex. Manusia tunggu sebentar. Alex bilang, bukankah kau Lower Dragon Blood kemarin? Aku akan ke tempat rapat. Kalau ini bukan masalah penting, mari kita bicara nanti. Jerry menjawab, justru itu yang ingin aku bicarakan. Aku sudah menyimpulkan beberapa informasi saat aku terdampar sendirian di Dreadfield. Bukankah kamu membutuhkan informasiku? Alex bilang, itu bukan hal yang bisa kuputuskan sendiri. Shinyon lalu datang dan berkata, aku sudah mendengarnya, jadi biarkan dia bergabung. Rapat itu dilakukan, Shinyon bilang. Jerry berkata dia memiliki informasi yang sudah dikumpulkan, maka dari itu kau bisa menceritakannya sekarang.
Jerry Kun berkata, saat aku tertinggal di Dreadfield, itu hanyalah neraka untukku. Mereka menyiksaku setelah aku tertangkap. Aku hampir tidak bisa kabur. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar melihat perbuatan keji mereka. Kumohon beri aku kesempatan untuk balas dendam. Kalpadin bilang, kami para demon juga cenderung bersikap cukup kejam. Alex kemudian bawa sesuatu. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat peta ini. Ini adalah peta dari Dreadfield yang kita dapatkan dari Nerissa. Di pusat benuanya ada Kastil Najnel, Demon King terkuat sebagai pusatnya. Ada pelindung Demon Lord yang dilokasikan di timur, barat, utara, dan selatan. Tapi 2 dari mereka sudah mati. Menghitung Demon Lord yang tersisa, totalnya ada 11. Yang terdekat adalah Kastil Vladi dan selanjutnya Kastil Sealand. Altair berkata, Najnel menjadi makhluk yang sangat kuat, sampai-sampai bahkan Dragon Blue tak bisa mengalahkannya. Dia adalah orang yang harus kita perhatikan secara khusus. Simeon bilang, Jerry, menurutmu tindakan mana yang terbaik? Jerry Kun menjawab, bagaimana jika langsung menyerang Kastil Najnel saja? Sebelum aku kabur, aku ditempatkan di wilayah dekat Kastil Najnel. Saat melihatnya kemarin, dia memimpin regionnya ke barat daya. Itu artinya kastil sedang kosong sekarang. Jika kalian menyerangnya, kalian bisa mengamankan benteng pusatnya. Mendengar itu semuanya langsung terdiam. Simeon berkata, kalau begitu mari kita laksanakan serangan seperti yang dikatakan Jerry. Jerry Kun tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan saran saya. Setelah rapat selesai, Jerry Kun segera melarikan diri dan menghadap semua Demon Lord. Apa semuanya di sini? Aku berhasil menyusup dan mengetahui mereka akan datang menyerang. Jumlah kekuatan militer mereka juga bukan hal remeh. Demon yang tak terhitung jumlahnya ada bersama mereka. Badros heran, kenapa para demon melayani para manusia dan Dragon Blood? Jerry Kun berkata, walau begitu aku mengetahui kelemahan mereka. Mereka meninggalkan hal yang mereka sayangi di bumi. Aku dengar mereka sangat mengkhawatirkan mereka yang tinggal di bumi. Duraus bilang, jadi begitu, Najnel, bagaimana kalau kita mengirim beberapa Demon Lord ke bumi? Dengan begitu kita bisa secara perlahan mengekang mereka. Kita juga bisa manfaatkan mereka sebagai sandera. Najnel mulai berpikir, itu bukan hal yang buruk. Jerry Kun, Badros, Malvin, aku minta kalian menyeberang dimensi dan pergi ke bumi. Sementara itu di kastil, mereka mengetahui kalau Jerry adalah Demon Lord. Alex bilang, tepat seperti yang kukatakan, kamar Jerry sudah kosong. Rasanya seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana. Altair kesal, dia terlihat mirip seperti salah satu dari kami. Aku benar-benar minta maaf. Simeon menjawab, tidak perlu, dia itu Demon Lord. Tidak heran jika dia bisa menipu kita. Sekarang karena dia akan menyebarkan informasi kita, maka kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Mari kita serang Kastil Sealand terlebih dahulu. Itu adalah kastil Demon Lord terendah terdekat, bukan? Siapapun yang menyerang duluan akan memenangkan pertarungan. Sementara itu di Kastil Najnel, beberapa Demon Lord siap melintas ke bumi. Menyebalkan sekali melakukan pekerjaan sepele seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Kalau begitu kami pergi duluan. Duraus bilang, kalau begitu sisanya mari kita berkumpul kembali besok dan mari memulai perang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.